Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem reproduksi pada wanita. Karena kemarin kita sudah pernah belajar atau membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki, dan hari ini kita akan belajar bagaimana struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan sistem reproduksi pada laki-laki, sistem reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Pertama kali kita akan membahas atau belajar bersama-sama mengenai struktur bagian dalam. Yang pertama adalah ovarium. Ini adalah ovarium pada wanita yang berjumlah sepasang ataupun 2 buah. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen dan hormon progesteron ini sudah pernah kita bahas di sistem endokrin. Kita ulas kembali bahwa estrogen itu adalah fungsinya untuk perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada wanita dan menstruasi. Contohnya adalah ciri seks pada perempuan, contohnya adalah tumbuhnya rambut di ketiak, kemudian pinggul membesar, tumbuhnya jerawat. Nah, itu adalah ciri-ciri seks sekunder. Kemudian selain itu juga hormon estrogen ini berfungsi untuk menstruasi atau merangsang menstruasi. Kemudian untuk progesteron atau hormon progesteron itu adalah fungsinya untuk penebalan dinding rahim ketika terjadi implantasi. Implantasi itu adalah penempelan calon embrio ketika sudah ada pertemuan sel sperma dan sel telur, kemudian menjadi zigot, dan zigot akan tumbuh atau membelah menjadi embrio. Nah, embrio ini nanti akan menempel di dinding rahim. Kemudian yang kedua, struktur bagian dalam pada wanita yang kedua adalah fimbre. Ini adalah fimbre. Fimbre juga sepasang atau 2 buah. Fimbre ini berfungsi untuk menangkap ovum atau sel telur yang keluar dari ovarium. Jadi ketika ovarium sudah matang, maka nanti akan ada proses ovulasi, yaitu sel telur akan ditangkap oleh fimbre. Kemudian yang ketiga adalah oviduk atau tuba fallopi, berjumlah sepasang juga. Tuba fallopi ini berfungsi untuk tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan, nanti pertemuan sel sperma dan sel telur ini letaknya di tuba fallopi. Yang keempat adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini berfungsi untuk tempat perkembangan embrio atau janin. Jadi kalau sudah tumbuh embrionya, maka embrio ini selanjutnya akan tumbuh berkembang di dalam rahim. Yang kelima adalah dinding rahim atau endometrium. Ini adalah dinding rahim. Dinding rahim ini berfungsi untuk menempelnya calon embrio atau implantasi. Yang keenam adalah leher rahim atau serviks. Serviks ini berfungsi untuk jalan keluarnya bayi. Jadi kalau misalkan bayinya sudah tumbuh, sudah 9 bulan berada di dalam rahim, maka ketika waktunya melahirkan, maka si bayi tersebut akan keluar melalui leher rahim atau serviks. Kemudian yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan alat kopulasi atau menerima sperma dari laki-laki. Jadi pada saat melakukan fertilisasi, maka sperma akan masuk melalui vagina.
Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Jadi pada saat bayi waktunya untuk dilahirkan, maka bayi tersebut juga akan keluar melalui vagina. Kemudian yang kedua adalah bagian luar. Bagian luar ini terdapat vulva. Bagian vulva itu adalah bagian yang menyelubungi vagina. Nah, di vagina ini atau di vulva ini terdapat mons pubis. Mons pubis ini adalah gundukan atau bantalan lemak yang terletak di bawah perut yang ditumbuhi oleh rambut. Nah, jadi bagian yang ditumbuhi oleh rambut ini adalah mons pubis. Kemudian vulva juga terdapat labia atau bibir. Labia ini terbagi menjadi dua, yaitu labia minor dan labia mayor. Labia mayor itu ukurannya lebih tebal daripada labia minor. Kemudian ada mulut vagina. Mulut vagina ini dilindungi oleh membran yang tipis yang disebut dengan selaput darah atau himen. Dan yang terakhir adalah klitoris. Apa itu klitoris? Klitoris adalah tonjolan kecil yang memiliki jaringan erektil, kemudian terdapat saraf yang sensitif sehingga mudah untuk dirangsang. Nah, itu namanya klitoris. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.